Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjani Murti. Saya dari program studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bagaimana kondisi perkembangan perekonomian di negara Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dan saya juga akan menjelaskan indikator-indikator dari perkembangan perekonomian di Indonesia, juga prospek perkembangan perekonomian di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan. Oke teman-teman, saya akan memulai yang pertama ya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus tahu dong apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Itu adanya peningkatan pendapatan. Jadi, ini berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Jadi, pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Maka, pada umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi, dalam artian sederhana, pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu. Bisa tahunan, semester, maupun triwulanan. Jadi, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya. Jadi, indikator pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4, seperti pendapatan per kapita, peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya, dan yang terakhir yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Jadi teman-teman, dari 4 indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara sedang bergerak ke arah yang positif. Jadi sebaliknya ya, jika indikator-indikator tidak ditemukan atau bahkan mengacu ke kondisi yang berlawanan, maka kondisi ekonomi negara tersebut sedang mengalami kemunduran ekonomi. Jika terlalu lama negara yang mengalami hal tersebut, maka negara itu bisa disebut negara yang gagal dan masyarakatnya bisa tidak sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Bisa kita lihat, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 5,2%. Pada ekonomi Indonesia, triwulan 4 tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% dibanding triwulan 4 pada tahun 2019. Saya juga mengambil pertumbuhan ekonomi yang menurut lapangan usaha. Di sini PDB lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%, jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Beberapa lapangan usaha juga masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,94%,
real estate sebesar 2,32% dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%. Kemudian diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%, perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor sebesar 12,93% dan konstruksi sebesar 10,71%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66%. Jadi ini adalah perbandingan antara pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70% dan diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masing-masing sebesar 4,95%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 57,66%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,73%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,17%, komponen PKP sebesar 9,29%, komponen PKLN-PRT sebesar 1,30%, dan komponen perubahan investoris sebesar 0,63%. Kemudian sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran besar sebesar 16,2%. Selanjutnya ini ada tabel mengenai perekonomian Indonesia secara spesial itu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59,00% dan diikuti pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa juga memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Pada Asian Development Bank atau ADB memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi di Indonesia tahun depan akan didukung belanja rumah tangga dan perekonomian global yang membaik sehingga meningkatnya investasi. Kemudian menurut Organization for Economic Cooperation and Development itu pada tahun 2021 berada di level 4%. Pertumbuhan dipengaruhi oleh tren pemulihan yang parsial seiring dengan tingginya pelonggaran protokol kesehatan. Di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat dan kepercayaan bisnis masih rendah ya. Kemudian, menurut World Bank, dalam laporan ekonomi Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, disebut ekonomi Indonesia bisa kembali pulih dengan pertumbuhan 4,4% pada tahun 2021. Tetapi dalam skenario buruk pertumbuhannya hanya mencapai 3%. Kemudian yang terakhir, menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, dalam laporan ini
memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan mencapai 6,1%. Karena pertumbuhan ini, semua pasar negara berkembang dan kawasan ekonomi berkembang termasuk Indonesia terus berusaha mengendalikan pandemi. Pada poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai stabilitas perekonomian. Jadi kita harus tahu apa arti stabilitas ekonomi, yaitu tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yang melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan dan investasi. Salah satunya upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian yaitu melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, seperti apa indikator stabilitas perekonomian? Pada stabilitas perekonomian itu mempunyai sistem keuangan yang menggunakan dua indikator, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK. Kemudian juga ditemukan 3 indikator terpenting stabilitas sistem keuangan dalam aspek makroprudensial, yaitu utang, neraca pembayaran, dan makroekonomi. Dan saya akan menjelaskan seperti apa maksud dari indikator ketiga tersebut. Yang pertama yaitu utang. Dalam hal ini, utang lancar atau utang yang diharapkan perusahaan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, jika utang lancar, memiliki hubungan yang kuat dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan di negara Indonesia. Yang kedua, indikator neraca pembayaran, yaitu cadangan devisa memiliki dua fungsi, untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi pertama adalah untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Kemudian yang terakhir yaitu makroekonomi. Makroekonomi mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam skala makro. Maka kondisi ekonomi secara makro itu secara tidak langsung berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan dan sebaliknya. Kemudian ini adalah data stabilitas perekonomian. Saya mengambil mengenai neraca pembayaran Indonesia. Bisa dilihat keseluruhan pada tahun 2020 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terjaga. Defisit neraca transaksi berjalan tercatat sebesar 4,7 miliar US dollar atau 0,4%. Kemudian mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 30,3 miliar US dollar atau sebesar 2,7%. Kemudian penurunan defisit neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat kenaikan surplus yang signifikan dari 3,5 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 28,2 miliar US dollar. Maka peningkatan surplus ini sejalan dengan melepasnya permintaan domestik dan penurunan ekspor di tengah kenaikan harga komoditas ekspor. Selain itu, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global, transaksi modal dan finansial masih tercatat surplus sebesar 7,9 miliar US dollar. Kemudian, aliran masuk modal berjalan panjang dalam bentuk investasi langsung. Dengan kondisi ini, maka neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2020 mencatat surplus sebesar 2,6 miliar US dollar dan terjadi cadangan devisa mengalami peningkatan dari 129,2 miliar US dollar menjadi 135,9 miliar US dollar pada akhir tahun 2020.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek stabilitas perekonomian di negara Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian di negara Indonesia secara menyeluruh. Seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi COVID-19, hampir dipastikan tahun 2020 ditutup dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun, pemerintah optimis pemulihan ekonomi terus berlanjut pada tahun 2021 dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan kembali ke zona positif sebesar 5%. Sebagian orang yakin tekanan ekonomi akan berakhir seiring dengan dimulainya vaksinasi antivirus COVID-19. Ya teman-teman, kita masuk pada poin terakhir, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Sebelumnya, kita harus tahu arti dan maksud dari ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, maka terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator dari ketenagakerjaan, yaitu dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama itu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Yang dimaksudkan hal ini yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan yang ketiga yaitu tingkat kesempatan kerja atau TKK, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan bentuk persen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai data ketenagakerjaan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Bisa dilihat pada Agustus tahun 2020 sebanyak 138,22 juta orang. Itu mengalami kenaikan sebesar 2,36 juta orang dibanding pada bulan Agustus tahun 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 0,24%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 7,07%, mengalami peningkatan sebesar 1,84% dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta orang dari tahun 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 2,23%. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan sebesar 1,30%. Sebanyak 76,68 juta orang atau 60,47% yaitu bekerja pada kegiatan informal, mengalami kenaikan sebesar 4,59% dibanding pada tahun 2019. Dalam waktu setahun terakhir, persentase pekerjaan setelah pengangguran dan persentase pekerja paruh waktu mengalami kenaikan sebesar 3,77% dan 3,42%. Terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja yang berdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena dampak dari COVID-19 yaitu sebesar 2,56 juta orang.
Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID-19 itu sebesar 0,76 juta orang. Sementara yang tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran, maksud saya pengurangan jam kerja karena COVID-19, yaitu sebesar 24,3 juta orang. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai prospek ketenagakerjaan di tahun 2021. Menurut Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian PPN atau Bappenas, memperkirakan akan ada 2,3 juta sampai 2,9 juta lapangan kerja baru tercipta di tahun 2021, asalkan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 4,5% sampai 5,5%. Pada tahun 2021, berharap ekonomi dapat cepat pulih dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 sampai 5,5%, sehingga dapat tercipta sekitar 2,3 sampai 29 lapangan kerja pada TPT dapat menurun, dan diperkirakan pengangguran akan mencapai 8,3 sampai 9 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,9 hingga 6,5%. Karena sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan jumlah pencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 terus meningkat. Situasi tersebut dikembalikan dengan minimnya jumlah lapangan kerja di era krisis ini. Jadi, seperti itu prospek ketenagakerjaan di tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai perkembangan perekonomian di negara Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat bermanfaat. Terima kasih.